Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi hari ini kita akan belajar tematik tema 4 subtema 2 muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Muatan pertama yang akan kita bahas adalah muatan bahasa Indonesia. Inti cerita dalam buku sastra. Dalam sebuah cerita, kita dapat mengetahui tokoh cerita, sikap tokoh dalam cerita, peristiwa atau isi cerita, dan inti cerita. Inti cerita dalam buku sastra dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat. Menentukan pesan moral dari suatu cerita. Yang pertama, membaca cerita dengan cermat. Yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Yang ketiga, membuat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Yang pertama, memahami tema cerita. Yang kedua, menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Selanjutnya, memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Budi akan memberikan contoh untuk menentukan yang tadi sudah dijelaskan. Sekarang simaklah penggalan cerita berikut. Pak Beni hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencarian Pak Beni adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun, berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Beni sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Beni pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil menangani kesulitan yang dihadapi. Dari cerita tersebut di atas didapatkan bahwa tokohnya Pak Beni dan para petani lain. Sikap tokoh pantang menyerah. Isi ceritanya terjadi serangan hama di sawah para petani. Inti cerita, Pak Beni dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun, berkat kerja keras dan kerja sama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Jadi, pesan moral pada cerita tersebut adalah setiap masalah harus kita hadapi dengan semangat dan pantang menyerah. Kalimat yang menunjukkan pesan moral dalam cerita tersebut adalah ini. Jadi kalimat namun Pak Beni pantang menyerah dan tetap semangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya mereka berhasil menangani kesulitan yang dihadapi. Jadi untuk mencari pesan moral kita mencari dulu kata-kata
yang kira-kira bisa dijadikan untuk pesan di teks ceritanya. Berikut contoh memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral yang ditulis sudah sesuai dengan isi cerita. Menurut saya, teks cerita tersebut mengandung pesan agar menjadi orang yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah yang terjadi. Ini merupakan pendapat pribadi kita tentang pesan moral yang ada di cerita tadi. Nah, selesai pembelajaran untuk bahasa Indonesia. Sekarang tugasnya buka buku tematik tema 4 halaman 50 sampai 51. Di situ ada teks bacaan. Nah, dari teks bacaan cerita tersebut tentukanlah tokoh ceritanya, sikap tokohnya, peristiwanya, inti ceritanya, dan pesan moralnya. Silakan dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan sampai hari Jumat tanggal 9 Oktober jam 8 malam ya. Kalau masih ada yang bingung silakan ditanyakan. Sekarang kita lanjut ke muatan PPKN. Hubungan simbol dengan makna kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan gambar rantai berwarna kuning emas. Gambarnya bisa dilihat ya, ada di layar sekarang. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan setiap manusia harus bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat. Hal ini sesuai dengan salah satu makna sila kedua, yaitu beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Sekarang lanjut ke makna sila kedua pada Pancasila. Berikut ini adalah contoh perilaku yang sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Makna sila kedua pada Pancasilanya yaitu beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Contoh perilakunya, tidak berprasangka buruk kepada orang lain dan tidak mengejek orang lain. Lalu untuk makna mengutamakan kebenaran dan keadilan, contoh perilakunya melaporkan teman yang membolos dan menegur teman yang menyontek. Selanjutnya, makna setiap manusia setara dan sejajar. Contoh perilakunya tidak memandang rendah orang miskin dan berlaku sopan kepada setiap orang. Makna selanjutnya yaitu anti penjajahan. Contoh perilakunya menyumbang untuk korban perang dan tidak merampas punya orang lain. Selanjutnya contoh lain dari sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, berikut merupakan sikap yang sesuai. Memberi selamat kepada teman yang berprestasi. Berarti kita menghargai kerja keras teman dan memberi selamat itu akan membuat teman menjadi gembira. Dan selanjutnya adalah yang tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu mengejek logat bicara teman. Mengejek berarti menganggap diri kita lebih baik dari orang lain dan dapat menyakiti dan membuat sedih perasaan teman kita. Nah, contoh lain dari perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah membantu nenek menyeberang jalan, merupakan suatu contoh sikap yang sesuai sila kedua. Berikut contoh sikap baik
dan tidak baik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila pada Pancasila. Sila ke-1. Contoh sikap baiknya, menghormati sesama umat beragama, dan contoh sikap tidak baiknya, tidak berteman dengan teman yang berbeda agama. Sila kedua, contoh sikap baiknya yaitu menolong teman yang kesusahan, dan contoh sikap tidak baik sombong dengan barang-barang yang kita miliki. Sila ketiga, contoh sikap baiknya yaitu menggunakan produk-produk dalam negeri, dan contoh sikap tidak baiknya mencintai budaya asing yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Sila keempat, contoh sikap baiknya yaitu menyampaikan pendapat dengan sopan di depan kelas, dan contoh sikap tidak baiknya memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Sila kelima, contoh sikap baiknya yaitu membiasakan hidup hemat, dan contoh sikap tidak baiknya memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dikerjakan tugas bahasa Indonesianya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung jawab per Ibu Dia. Terima kasih sudah menyimak videonya. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.